Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Roma pasal 9 tentang kedaulatan Allah dan rencananya yang tidak gagal. Bagian pertama kita akan lihat Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29 tentang pilihan atas Israel. Dalam Roma 8 bagian terakhir kita telah mempelajari bagaimana Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam Roma 9 diawali dengan luapan hati kesedihan. Paulus merasakan kesedihan atau duka cita yang mendalam, bukan karena hal yang berurusan dengan dirinya atau pribadinya, tapi karena dia melihat ketegaran hati bangsanya yang menolak Yesus Sang Mesias. Israel tidak bersyukur untuk kasih karunia Tuhan bagi mereka. Duka cita yang dialami Paulus sangat menyiksa dirinya sampai dia rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi keselamatan bangsanya. Tentu saja ini sebuah ungkapan kesedihan yang sangat mendalam. Roma 9 ayat 1-3 dikatakan seperti ini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Melihat apa yang terjadi dalam diri Paulus mengingatkan kita pada apa yang diucapkan Musa ketika Israel menyakiti hati Tuhan dengan menyembah anak lembu emas ketika Musa bersama Tuhan di atas Gunung Sinai. Musa menghadap Tuhan dan memohon pengampunan atas dosa mereka. Keluaran 32 ayat 32 berkata, "Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Di sini kita melihat Paulus dan Musa sama-sama memiliki hati untuk keselamatan bangsanya. Apa yang menyebabkan Paulus sangat berduka? Ayat 4-5 kita bisa lihat di situ. Paulus melihat betapa besarnya kasih Allah bagi Israel. Mereka bangsa yang istimewa, diangkat menjadi anak, diberikan kemuliaan, keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kok teganya ya mereka menolak Mesias? Paulus sedih banget melihat hal itu. Dalam ayat 6-13, Paulus menjelaskan bahwa sekalipun Israel menolak Mesias, tapi rencana keselamatan Allah tidak gagal. Tuhan Allah berdaulat untuk memilih. Yang dipilih adalah orang yang ada dalam rencananya. Rencana keselamatan Allah melalui garis keturunan Abraham, lalu Ishak dan bukan Ismail, lalu Yakub bukan Esau dan seterusnya. Kenapa begitu? Itulah kedaulatan Allah. Dalam hal ini, Allah tidak membutuhkan pertolongan manusia untuk mewujudkan rencananya. Tidak otomatis keturunan Abraham secara daging menjadi anak-anak Allah, tapi keturunan Abraham berdasarkan perjanjian. Itulah sebabnya di bagian ini kita melihat bahwa Tuhan memilih Ishak dan bukan Ismail, memilih Yakub dan bukan Esau. Allah memilih Yakub sejak dalam kandungan Ribka. Dalam Kejadian 25 ayat 23, di sana dikatakan firman Tuhan kepadanya, kepada Ribka maksudnya ya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda."
Inilah pilihan Allah terhadap Yakub. Dalam ayat 14-18, Tuhan Allah berdaulat untuk memilih. Tuhan memilih Ishak dan bukan Ismail. Tuhan memilih Yakub dan bukan Esau. Kalau begitu, Allah tidak adil dong. Kenapa ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih? Nah, di sini kita harus sadar dan paham bahwa kedaulatan Allah tidak didasarkan pada apa yang kita pikirkan atau yang kita mau. Semua didasarkan pada kehendak atau kemauan Allah dan kemurahan hati Allah. Roma 9 ayat 16 dikatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dalam ayat 19 sampai 29, kita membaca bahwa Paulus menjelaskan bahwa terhadap kedaulatan Allah tidak ada yang bisa menentang. Lalu apakah pantas manusia sebagai ciptaan protes terhadap pencipta? Jawabnya adalah tidak pantas. Jadi seharusnya lah jemaat Roma paham bagaimana Allah memiliki kedaulatan penuh atas orang-orang pilihannya. Telah dijelaskan bahwa Israel gagal menggenapi rencana keselamatan Allah, artinya tidak semua orang Israel diselamatkan karena mereka menolak Mesias, sehingga Allah pun memilih bangsa-bangsa lain untuk menjadi umatnya. Dalam ayat 25-27 kita bisa baca, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Berarti di sini tidak semua ya. Yang tadinya bukan umat akan disebut umat Tuhan. Ini merujuk kepada bangsa-bangsa lain. Mengapa mereka menjadi umat Tuhan? Karena mereka merespon panggilannya. Ayat 24 dikatakan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ada panggilan bagi bangsa-bangsa lain, dan mereka merespon panggilan itu sehingga mereka menjadi umat Tuhan. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Mari kita belajar dari Paulus yang memiliki hati untuk keselamatan bangsanya. Hati yang mengasihi dengan tulus bagi keselamatan bangsa, keluarga, sahabat, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Bersedihlah, tangisilah, dan doakanlah orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan. Itu adalah bagian kita. Lalu, Allah berdaulat dalam pilihannya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah dalam rencana keselamatan. Bersyukur karena Allah pun memanggil bangsa-bangsa lain selain Israel untuk diselamatkan. Lebih bersyukur lagi, kita bisa menanggapi panggilannya sehingga terhitung dalam jumlah orang yang diselamatkan. Mari kita menghargai pilihan Allah dalam hidup kita dan mempertahankannya sampai akhir. Selanjutnya bagian kedua kita melihat dari Roma 9 ayat 30-33 tentang keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Dalam ayat 30-33 dijelaskan bagaimana orang Israel mengejar kebenaran dengan berusaha melakukan hukum Taurat, tapi tidak nyampe. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kebenaran bisa dicapai dengan melakukan hukum Taurat atau perbuatan. Sedangkan bangsa-bangsa lain memperoleh kebenaran bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa kebenaran itu bukan karena perbuatan,
tapi diperoleh melalui iman. Iman sangat penting. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Keselamatan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Dan iman yang kita miliki pun itu adalah kasih karunia. Tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan imanmu untuk hal-hal yang tidak penting. Jadikan Tuhan Yesus Kristus yang terutama dalam hidupmu dan taatilah Dia. Lalu, Tuhan Yesus Kristus adalah batu sentuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Dialah yang menjadi dasar iman kita, yang menyelamatkan kita. Namun, Dia menjadi batu sandungan bagi mereka yang menolak Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Dan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan, kita bisa sampaikan di grup diskusi di grup WhatsApp kita. Akhir kata, saya mengucapkan teruslah bertumbuh dalam Tuhan sampai Dia datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.